Halo Bre, ketemu lagi di Cinema Yansli. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang diambil dari kisah nyata, yaitu Black Hole Dawn. Dirilis pada tahun 2001, disutradari Ridley Scott dan dibintangi Eric Bana, Ewan McGregor, Josh Hartnett, dan Tom Sizemore. Film ini menceritakan peperangan antara dua suku di Samonia, Afrika Timur, disebabkan bencana kelaparan yang mengakibatkan 300.000 penduduk meninggal dunia dikarenakan Muhammad Farid Aidid sebagai pemimpin suku terkuat yang mencegat bantuan makanan dari luar serta menyatakan perang kepada penjaga pertahanan yaitu PBB. Namun sebelum masuk ke filmnya, alangkah baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Langsung saja kita ke filmnya. Di awal film, di sebuah tempat pusat pembagian pangan, terlihat 3 mobil bantuan yang berisikan beras datang. Terlihat warga sekitar beramai-ramai menghampiri 3 truk itu untuk menghancurkan beras yang berada di karung. Dikarenakan beras tersebut sudah dikuasai Aidit, pemimpin suku terkuat. Tanpa rasa peri kemanusiaan, pasukan Aidit pun menembaki warga yang disaksikan oleh tentara Amerika dari helikopter. Namun ketika hendak membantu, atasan mereka tidak mengizinkan karena mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan tersebut. Jurisdiction 6-4, we cannot intervene. Return to base. Over. Roger. Di tempat lain, terlihat Sersan 1 sedang menyamar sebagai turis. Di sini saya kasih nama Sersan 1 karena di film ini terlalu banyak sersan, jadi untuk memudahkan dalam penyebutan saja. Ternyata Sersan 1 sedang memata-matai orang terpenting Aidit, yaitu Atto. Tampak Atto sedang menghadiri pertemuan penting, namun dalam perjalanannya ia dijegat oleh tentara Amerika. Jadi, tentara Amerika ingin agar kedua suku tersebut berhenti untuk berperang dengan menangkap orang-orang terpenting Aidit, termasuk ia sendiri. Atau sendiri disandra karena ia merupakan agen senjata untuk Aidit. Jenderal Garrison pun menginterogasi Atto agar ia mau memberikan informasi tentang keberadaan Aidit. Namun ia merupakan orang yang sangat setia kepada Aidit. Merasa semua ini sia-sia, Jenderal pun keluar dari ruangan. Catch the general. You put up reward posters. This is civil war. This is our 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. How'd he strike you? Urbane, sophisticated. Terlihat Sersan 2 sedang menaiki helikopter untuk menjemput kembali mata-mata yang selesai dalam penugasan, yaitu Sersan 1. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat babi sedang berlari. Dengan sekejap babi tersebut jadi babi guling. Di pasar Bakara, terlihat seorang pria berkulit hitam sedang melihat-lihat senjata diperdagangkan. Ia merupakan mata-mata tentara Amerika. Nampak tentara Amerika menyusun strategi untuk menangkap kabinet Aidit yang sedang melakukan rapat penting. Dalam misi tersebut, Jenderal Garrison pun memperkirakan misi akan berlangsung tak lebih dari 30 menit. Para tentara pun mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk perang. Sebelum berangkat, para sersan pun menyusun strategi kepada timnya tentang misi yang akan mereka jalani. Setelah selesai, mereka pun langsung jalan menggunakan helikopter dan juga mobil. Dalam perjalanan, mereka pun diketahui oleh pasukan Aidit yang membuat mereka siap siaga sebelum para tentara Amerika datang ke lokasi. Hal ini juga yang akan mempersulit misi tersebut.
Ketika sampai di area, para tentara pun menuruni helikopter, langsung mengambil posisi untuk perang. Namun salah satu helikopter yang hendak menurunkan pasukan, tiba-tiba RPG datang. Beruntung helikopter tersebut dapat menghindar, namun akibat hindaran tersebut, salah satu tentara terjatuh yang membuat timnya terbebani karena dirinya. Belum perang boy, sudah cedera saja. He fell! What? Over! Blackburn, can you hear me? Juliet, 6-4, this is 2-5, come in! Captain Steele! Give me Captain Steele! Juliet, 6-4, this is Juliet, 2-5, come in! Alright! Get him to the Humvees, we'll hold down the corner! Di sisi lain, nampak Sersan 1 dan 2 berhasil menangkap para kabinet Aidid dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Namun ketika hendak kembali ke markas, mereka dihadang oleh pasukan Aidid yang membuat misi tersebut gagal diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ketika helikopter ingin membantu evakuasi para sandera, tiba-tiba pasukan Aidid menyerang mereka menggunakan RPG dan mengenai ekor helikopter yang membuat mereka terjatuh. Jenderal Garrison pun memerintahkan pasukannya untuk segera mendatangi helikopter yang terjatuh, menyelamatkan tentara yang masih hidup. Namun untuk menuju ke sana tidaklah mudah dikarenakan banyaknya pasukan Aidid yang berada tepat di mana helikopter terjatuh. Sersan 3 dan pasukannya ditugaskan untuk mengamankan area tersebut. Dalam perjalanan mereka disambut oleh pasukan Aidid yang membuat mereka saling tembak-menembak hingga salah satu mereka terpisah akibat ditembak oleh ayah dan anak. Ketika sudah merasa aman, ia pun mencoba untuk keluar. Ketika membuka pintu, ia pun terjatuh membuat si anak salah sasaran tembak yang malah mengenai ayahnya sendiri. Terlihat salah satu tentara selamat yang berusaha mempertahankan dirinya dari serangan pasukan Aidid. Tidak lama kemudian helikopter pun datang dan berhasil membawa tentara yang masih selamat atas bantuan pasukan Sersan 3 yang tepat datang ke lokasi. Terlihat Sersan 4 dan timnya diserang secara terus-menerus oleh pasukan Aidid hingga salah satu mobil terkena ledakan RPG yang membuat mereka berhenti dan menyelamatkan pasukan yang terluka. Di sini kita lihat betapa santainya Sersan 4. Yang lain asik berperang, bersembunyi, dia malah santuy berjalan menghampiri tentara yang terluka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju jatuhnya helikopter. Di tempat lain terlihat dua tentara yang masih mempertahankan area. Sebut saja namanya Tom dan Nelson. Mereka pun sadar bahwa mereka berdua telah ditinggal. Tidak ada pilihan, akhirnya mereka berdua menyusul ke arah di mana helikopter terjatuh. Namun tidak jauh berlari mereka pun ditembak. Tom pun membalas menembak kembali pasukan Aidid. Namun senjata tersebut terlalu dekat ke telinga Nelson yang membuatnya tuli akibat kerasnya suara senjata itu. Nelson, you alright? What? Di tempat lain, salah satu helikopter diarahkan kembali menuju ke tempat di mana helikopter terjatuh untuk menyelamatkan tentara yang terluka. Dengan percaya diri, ia pun langsung mengarah ke tempat itu, sekedar untuk menambah beban bagi tentara lain. Benar saja, tidak lama kemudian ia pun terkena tembakan RPG yang membuatnya ikut terjatuh, membuat Jenderal Garrison pusing 7 keliling. Get Struker's column back out there. They need to get to Durant's crash site fast. Di kelompok Sersan 2, mereka pun mencoba memasuki sebuah gedung untuk berlindung dikarenakan banyak pasukan yang terluka. Ditambah lagi, semakin banyaknya pasukan Aidid yang menuju ke tempat itu. Let's go! Move up! Friendly's coming through! Let's go! Move up! Treat the wounded, we'll wait for the convoy! Then we'll rally the crash site, roger! 2 negative, that request. Can't risk another bird.
Di tempat jatuhnya helikopter yang kedua, terlihat pasukan Aidid mendekati tempat itu untuk membunuh tentara yang masih hidup. Tidak lama kemudian, helikopter lain muncul dengan membawa 2 penembak jitu. Dikarenakan regu penyelamat darat masih jauh, mereka pun meminta untuk turun agar bisa menyelamatkan tentara yang masih selamat. Roger that.